Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 10. Saya Linda Festiana Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya menuntun atau mencari tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya dengan mentransfer materi pelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid-murid sudah benar-benar paham atau belum dari apa yang sudah saya ajarkan, atau tidak karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi saja. Saya hanya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan cara agar materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal apabila banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran saja, namun sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, menerapkan pembelajaran abad 21, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif inovatif. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut murid, tetapi menuntun murid. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik bagi murid, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid.
dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.